Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia seringkali dipenuhi oleh persimpangan besar yang menentukan arah masa depan. Salah satu keputusan yang hingga kini masih menjadi bahan refleksi dan diskusi adalah pemisahan Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999, yang secara resmi diakui dunia internasional pada tahun 2002. Dengan semangat kemerdekaan yang kuat dan didorong oleh berbagai faktor politik, sosial, dan sejarah, rakyat Timor Leste memilih untuk berdiri sebagai negara merdeka. Namun, setelah lebih dari 2 dekade merdeka, muncul pertanyaan besar, apakah keputusan tersebut benar-benar membawa kesejahteraan, atau justru menghadirkan tantangan yang lebih besar. Timor Leste, atau dulunya dikenal sebagai Timor Timur, merupakan wilayah bekas jajahan Portugis yang pada tahun 1975 mengalami kekosongan kekuasaan akibat revolusi anyelir di Portugal. Dalam situasi vakum tersebut, Indonesia melakukan integrasi wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia pada tahun yang sama, dengan alasan stabilitas regional dan permintaan dari sebagian elit lokal. Namun, integrasi ini tidak diterima secara universal oleh masyarakat internasional dan menjadi sumber konflik selama bertahun-tahun. Pada tahun 1999, setelah tekanan dari dunia internasional dan perubahan politik di Indonesia pasca reformasi, rakyat Timor Timur diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya melalui referendum. Hasilnya, mayoritas memilih merdeka. Sejak itu, Timor Leste memulai babak baru sebagai negara berdaulat. Setelah berpisah, Timor Leste menghadapi tantangan besar dalam membangun perekonomiannya. Negara ini sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas lepas pantai yang jumlahnya terbatas dan terancam penurunan. Sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian dan pariwisata belum mampu berkembang pesat akibat kurangnya infrastruktur dan investasi. Ketergantungan terhadap bantuan luar negeri menjadi sangat tinggi, yang pada beberapa titik mengganggu kemandirian politik dan ekonomi negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan ekonomi belum sepenuhnya matang saat keputusan berpisah diambil. Selama berada di bawah Indonesia, Timor Timur mendapatkan akses terhadap berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, meskipun tidak sepenuhnya merata. Namun, setelah merdeka, pembangunan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri karena minimnya sumber daya manusia terlatih dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Banyak fasilitas publik yang rusak akibat konflik pasca referendum dan sulit dipulihkan kembali dalam waktu singkat. Sementara itu, generasi kepemimpinan dan aparatur sipil negara masih berjalan lambat. Sebagai negara baru, Timor Leste mengalami sejumlah gejolak politik internal, termasuk konflik antara kelompok militer dan sipil serta rivalitas antar tokoh politik. Ketidakstabilan ini berdampak pada lambatnya pembangunan dan kurangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal. Dalam beberapa tahun awal kemerdekaan, Timor Leste bahkan harus bergantung pada kehadiran pasukan penjaga perdamaian dari PBB untuk menjaga stabilitas. Keputusan untuk berpisah dari Indonesia, meskipun kemudian diakui dan diterima, tetap meninggalkan luka sejarah di antara kedua bangsa. Butuh waktu panjang untuk membangun kembali hubungan yang sehat, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Indonesia sendiri telah menunjukkan sikap terbuka dan membantu dalam banyak aspek pembangunan Timor Leste, sebuah bentuk kedewasaan politik yang patut diapresiasi. Keputusan Timor Leste untuk merdeka merupakan hak setiap bangsa. Namun, keputusan besar seperti itu seharusnya juga disertai dengan perencanaan yang matang dan kesiapan dalam berbagai aspek. Banyak pihak yang kini menilai bahwa, andai saja Timor Timur memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan status otonomi khusus, kemungkinan besar tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang dapat diminimalkan. Bukan berarti semua yang dilakukan oleh Indonesia di masa lalu sempurna, namun proses pembangunan yang telah berjalan, meski belum ideal, dapat menjadi fondasi yang lebih kuat daripada harus memulai segalanya dari nol. Sejarah adalah guru yang bijak, dan dari sejarah kita belajar bahwa keputusan politik harus dipertimbangkan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan emosi atau tekanan sesaat. Timor Leste telah membuktikan semangat juangnya, namun juga menghadapi realita pahit dari kemerdekaan yang prematur. Bagi bangsa-bangsa lain, ini menjadi pelajaran bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal berdiri sendiri, melainkan juga mampu berdiri kokoh, mandiri, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Salah satu tantangan paling mendasar yang dihadapi oleh Timor Leste setelah merdeka adalah tingginya angka kemiskinan. Data dari lembaga internasional menunjukkan bahwa sejak merdeka, sebagian besar penduduk Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan hingga 2 dekade setelah kemerdekaan, angka kemiskinan ekstrim masih menjadi sorotan utama dalam diskursus pembangunan nasional. Mayoritas masyarakat Timor Leste, terutama di daerah pedesaan, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan yang layak. Banyak desa terpencil yang belum tersentuh infrastruktur jalan memadai, membuat distribusi logistik dan pelayanan publik menjadi sangat sulit. Kondisi geografis yang menantang dan minimnya investasi dalam pembangunan pedesaan memperburuk keadaan. Sementara itu, keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan membuat angka kematian ibu dan anak tetap tinggi, serta risiko terhadap penyakit-penyakit endemik sulit dikendalikan. Pengangguran, terutama di kalangan generasi muda, merupakan masalah yang cukup serius. Banyak anak muda yang telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki cukup peluang kerja. Ketergantungan ekonomi negara pada sektor minyak dan gas tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup luas, dan sektor lain seperti industri, pertanian modern, serta pariwisata masih berkembang sangat lambat. Akibatnya, banyak warga Timor Leste mencari pekerjaan di luar negeri, termasuk ke negara-negara tetangga seperti Australia, Portugal, dan bahkan kembali ke Indonesia sebagai tenaga kerja informal. Migrasi ini seringkali menjadi pilihan terakhir, bukan karena keinginan, tetapi karena tekanan kebutuhan hidup yang mendesak. Salah satu ironi yang terjadi setelah kemerdekaan adalah munculnya kesenjangan sosial antara segelintir elit dan masyarakat umum. Program-program bantuan dari luar negeri dan hasil pendapatan dari minyak dan gas tidak selalu terdistribusi secara merata. Ketimpangan ini memperlebar jurang sosial dan memicu perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat bawah. Sebagian masyarakat merasa bahwa semangat perjuangan kemerdekaan belum diikuti oleh perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa telah berkorban untuk kemerdekaan, tetapi belum mendapatkan manfaat langsung dalam bentuk kesejahteraan yang dijanjikan. Walau tantangan yang dihadapi sangat besar, bukan berarti semuanya suram. Timor Leste masih memiliki potensi besar untuk bangkit, asalkan pemerintah dan semua elemen masyarakat mampu bekerja sama secara transparan, jujur, dan berorientasi pada rakyat. Investasi di bidang pendidikan, pertanian berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci penting untuk membuka jalan keluar dari kemiskinan ekstrim. Kerjasama regional, termasuk dengan Indonesia, juga patut terus diperkuat dalam semangat persaudaraan dan solidaritas. Indonesia, sebagai negara tetangga dan bekas negara induk, telah menunjukkan itikat baik dalam berbagai bentuk dukungan. Jika dimanfaatkan secara optimal, hubungan ini dapat menjadi salah satu jalan menuju kemajuan bersama. Kemerdekaan sejati tidak hanya diukur dari kedaulatan politik, tetapi juga dari kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Kemiskinan ekstrim yang masih dialami oleh sebagian besar masyarakat Timor Leste adalah cermin bahwa perjuangan belum usai. Maka, dibutuhkan keberanian untuk mengevaluasi masa lalu dengan jujur dan membangun masa depan dengan visi yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga Timor Leste dapat menemukan jalan terbaik menuju kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya sebagai negara merdeka, tetapi sebagai bangsa yang benar-benar merdeka dari kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidakadilan. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.